dalam kasih, tidak mungkin kita bisa tunduk taat kepada Bapa kita di surga. Dan kalau kita tidak bisa tunduk, bagaimana mungkin kita dapat mengucap syukur dalam segala hal? Bagaimana kita dapat mengucap syukur kalau kita tidak pernah menjaga perkataan-perkataan kita? Sering sekali mulut kita terlepas. Sering sekali kita tidak dapat mengontrol. Kita lebih cepat ngomongnya daripada mikirnya. Lebih cepat kita mengucapkan perkataan-perkataan itu. Jangan kita berbicara perkataan-perkataan yang tidak mengandung arti, yang tidak ada faedahnya. Belajar kendalikan lidah kita supaya kita bisa mengucap syukur kepada Bapa kita di surga. Pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Dengan siapa Bapak Ibu Saudara bergaul, dengan siapa kita berteman dan berkawan, itu akan mempengaruhi. Apa yang dipengaruhi? Cara berpikir kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu berada, salam transformasi. Adakah kita sekarang menjadi penurut-penurut pada Allah kita? Ketika kita punya masalah, ada nggak kita tetap menurut sama Dia? Kita tunduk dan taat. Ayo Bapak Ibu, kita periksa. Firman Tuhan katakan, seperti anak-anak yang kekasih. Bapak Ibu Saudara yang sudah punya anak mungkin bisa mengetahui bagaimana seorang anak kecil, dia terkadang nurut sama kita ketika kita kasih tahu dia nurut. Dan penurutannya itu tidak mengandung motivasi tersembunyi dalam diri dia. Polos saja dia. Dia bisa nurut sama kita, dia bisa menyenangkan. Seperti itu yang Bapak inginkan kepada hidup kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita harus belajar seperti itu. Makanya kita harus belajar seperti anak kecil yang tulus, yang polos, yang murni, tidak punya maksud pribadi di dalam kehidupan ini. Dan kita menurut apa adanya. Ayat selanjutnya berkata, dan hiduplah di dalam kasih. Ini yang sering orang lupa. Hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hiduplah di dalam kasih, berarti yang memampukan kita semua bisa nurut, yang memampukan kita semua bisa mengucap syukur dalam segala hal, walaupun kita dalam kondisi susah, kondisi sakit, kondisi punya masalah, hanya di dalam kasih. Di dalam kasih inilah yang memampukan kita. Karena kasih ini yang membuat kita berani mengorbankan segala sesuatu. Kasih inilah yang membuat kita tidak memikirkan kepentingan diri sendiri. Kasih inilah di mana kita rela menanggalkan keegoisan dan kesombongan kita hanya demi Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti Tuhan kita mengasihi semua umat manusia, Dia turun ke dunia, Dia korbankan dirinya, Dia curahkan darahnya, Dia korbankan semua itu, Dia tidak memikirkan buat kepentingan pribadi, tetapi Dia lakukan semuanya hanya untuk manusia yang Dia kasihi. Dia rela korbankan. Bagaimana dengan kita? Ingat, hiduplah di dalam kasih. Segala sesuatu yang kita hidupi ini, semuanya harus di dalam kasih. Tanpa kasih mustahil. Jangan pernah mengaku Kristen kalau kita tidak pernah hidup di dalam kasih. Sering sekali orang Kristen berkata bahwa kasih itulah Yesus itu sendiri. Berarti kalau kita tidak hidup di dalam kasih, berarti kita tidak menghidupkan Yesus di dalam hidup kita. Kalau kita tidak bisa hidup di dalam kasih, jangan pernah mengaku kita menjadi orang Kristen. Karena orang Kristen yang sesungguhnya, dia pasti hidup di dalam kasih. Orang yang hidup di dalam kasih, kasih agape. Dia rela mati. Dia rela tanggalkan segala sesuatu yang dia miliki. Percintaan dunia, jabatan, kekayaan. Semua hal-hal yang dia dapatkan saat dia hidup ini. Dia rela tinggalkan dan dia rela mati untuk itu. Dia tidak peduli, dia tidak terikat. Karena yang dia tahu bagaimana menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Ikutilah teladan Tuhan kita Yesus Kristus.
Kalau kita berbicara mengikuti teladan Tuhan kita, Yesus Kristus, kita follow Jesus. Kita mengikuti jalannya. Dia berjalan di jalan lembah kekelaman, kita pun harus berani mengikutinya. Dia berjalan di dalam jalan penderitaan, kita harus mengikutinya. Kalau dia berjalan memikul salib, maka Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita pun harus berani berjalan memikul salib. Ingat, kasih agape memampukan kita untuk dapat melakukan semuanya itu. Jadi kita harus dapat sekarang ini mengucap syukur dengan apa? Ingat, hidup di dalam kasih. Tanpa kita hidup di dalam kasih, tidak mungkin kita bisa tunduk, taat kepada Bapa kita di surga. Dan kalau kita tidak bisa tunduk, bagaimana mungkin kita dapat mengucap syukur dalam segala hal? Yang kedua yang harus Bapak Ibu Saudara ingat, mari jaga perkataan kita. Sering sekali mulut ini terlepas, kita tidak pernah menjaga perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengucap syukur kalau kita tidak pernah menjaga perkataan-perkataan kita? Efesus 5 ayat 3 berkata, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Disebut saja pun jangan. Sering sekali mulut kita terlepas. Sering sekali kita tidak dapat mengontrol. Kita lebih cepat ngomongnya daripada mikirnya. Lebih cepat kita mengucapkan perkataan-perkataan itu. Ayat selanjutnya berkata, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, dan atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Ayo. Sering tidak kita mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor, yang kosong. Maksudnya apa? Yang kotor berarti yang tidak pantas secara manusia juga terima kok. Perkataan yang tidak pantas untuk diucapkan. Dan dikatakan yang kosong. Maksudnya yang tidak ada arti. Jadi kita jaga perkataan kita. Jangan kita berbicara perkataan-perkataan yang tidak mengandung arti, yang tidak ada faedahnya. Merugikan. Apa untungnya buat kita, Bapak Ibu Saudara? Tidak ada kan? Jadi janganlah kita mengucapkan perkataan-perkataan yang sia-sia. Jangan sembarangan kita berbicara. Ayo, belajar kendalikan lidah kita, supaya kita bisa mengucap syukur kepada Bapa kita di surga. Ayat 5 berkata, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, tidak ada orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ingat, kita harus memperhatikan hal ini. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Kata-kata yang hampa. Perhatikan baik. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Dikatakan, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Hati-hati, pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Dengan siapa Bapak Ibu Saudara bergaul, dengan siapa kita berteman dan berkawan, itu akan mempengaruhi. Apa yang dipengaruhi? Cara berpikir kita. Apalagi yang dipengaruhi? Cara berkata-kata kita. Cara melihat dan memandang atas kehidupan yang ada di sekitar kita. Setiap respon tingkah laku. Itu semua dapat mempengaruhi. Dikatakan janganlah kita berkawan dengan mereka, karena perkawanan kita atau pertemanan kita dengan mereka akan membuat kita terpancing untuk mengikuti mereka. Untuk mengikuti dan meneladani mereka. Kita mungkin tidak menyadari, kita berasa bahwa saya tidak meneladani teman saya. Tetapi sering sekali perkataan kita justru terpicu atau kita mengikuti, menduplikat apa yang dilakukan oleh teman-teman kita. Jadi dengan siapa kita berteman, ayo kita mengkoreksi diri. Dengan siapa kita bergaul, ini menentukan bagaimana hidup kita. Dapatkah kita menyukakan dan menyenangkan
hati Bapa di surga. Mari Bapak Ibu Saudara, ayo. Dengan siapa kita berkawan? Dengan siapa kita berteman? Ini penting. Kalau kita tidak memilih ini dan tidak menjaga ini, bahaya. Lalu firman Tuhan katakan, yang selanjutnya bahwa kita harus hidup dalam terang. Di Efesus 5 ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang, kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Dikatakan kamu adalah terang di dalam Tuhan. Terang hanya ada di dalam Tuhan. Tanpa kita hidup di dalam Tuhan, kita tidak bisa menjadi anak terang. Jadi untuk menjadi terang, kita harus hidup di dalam Tuhan. Karena terang yang kita pancarkan bukan terang karena sikap perbuatan kita, bukan terang karena wibawa kita, bukan terang karena kekuasaan, kekayaan, jabatan kita. Tetapi terang ini adalah terang Kristus. Kalau kita hidup di dalam terang itu, di dalam Kristus sendiri, maka terang itu yang akan keluar dan terpancar. Dari mana kita bisa melihatnya? Kan tidak terlihat secara jelas. Sikap dan perilaku hidup kita. Ini yang membuat kita dapat melihat, kok orang ini berbeda. Kok orang ini berbeda dengan orang-orang Kristen yang lainnya. Ini yang membuat kita bisa menjadi terang. Dikatakan sebagai anak-anak terang bukan hanya sebagai slogan, bukan hanya sebagai perkataan quote saja, tetapi kata-kata anak terang ini mengandung makna bahwa memang kita hidup di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bisa merasakan bagaimana terang itu. Ingat Bapak Ibu, terang akan menerangi kegelapan. Terang kalau berada di dalam keterangan atau di bawah sinar matahari yang begitu terang, dia tidak akan memancar. Tetapi justru terang itu akan dapat memancar di tengah kegelapan. Ingat, dunia ini, sikap cara hidup dunia ini sudah berada dalam kegelapan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita harus hidup di dalam terang Tuhan, supaya kita dapat menerangi. Menerangi dengan apa? Dengan sikap hidup kita, cara hidup kita, tutur kata kita. Ini, kita harus dapat meneranginya. Supaya kita tidak terseret dengan kegelapan itu, mari kita jaga pergaulan kita jaga perkataan kita jaga hidup kita. Kapan kita menjaganya? Setiap saat. Setiap saat. Kita harus selalu menjaga hidup kita. Bahkan Efesus 5 ayat 9 berkata, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ingat, karena terang hanya berbuahkan kebaikan. Benar? Kita sudah membuahkan kebaikan dalam hidup kita? Atau sebaliknya, kita justru membuahkan kejahatan dalam hidup kita? Ayo, apa yang kita buahkan saat ini? Kita berbuahkan kebaikan? Atau justru sebaliknya? Adakah kita adil dalam hidup ini kepada setiap hal, kepada semua orang? Dalam segala hal yang kita hadapin, adakah kita dapat berperilaku adil? Adakah kita memiliki buah-buah keadilan itu? Atau dapatkah kita membuahkan kebenaran dalam hidup kita? Dari perilaku kita, cara berbicara kita, tutur kata kita. Sudahkah kita menghasilkan atau membuahkan kebenaran di dalam hidup ini? Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berbicara keadilan, kebaikan, ingat, kebaikan tidak memandang perbedaan. Banyak sekali orang saat ini mau berbuat kebaikan, tetapi dia memandang dan dia melihat. Kalau orang ini berbeda dengan saya, kalau orang ini tidak menarik perhatianku, kalau orang ini tidak menyukakan aku, kalau orang ini tidak ada mendatangkan keuntungan buat aku, maka aku tidak berbuat kebaikan buat mereka. Buat apa pedulikan mereka? Nah, berapa banyak di antara kita seperti itu?
sama saudara-saudara kita, saudara sekandung. Ada nggak kita sekarang berbuahkan kebaikan kepada mereka? Ada nggak kita melakukan kebaikan kepada mereka? Tapi tidak sedikit loh, banyak orang justru dia mau melakukan kebaikan kepada orang lain daripada kepada keluarganya sendiri. Dia melakukan kebaikan kepada orang lain dengan harapan dia dapat dipuji. Dengan harapan dia dapat diagung-agungkan, dibilang hebat, dibilang luar biasa, karena dia melakukan kebaikan ini. Apakah kita melakukan seperti ini, Bapak Ibu Saudara? Ayo. Berbuat kebaikan kita tidak memandang, oh orang ini kuat, kita harus berbuat kebaikan sama dia. Oh orang ini luar biasa, ini bisa membantu kita, bisa menolong kita, bisa melindungi kita. Baru kita berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan bukan hanya kepada orang-orang yang mendatangkan keuntungan kepada kita. Tetapi berbuat kebaikan juga harus dapat kita lakukan kepada orang-orang yang mungkin tidak akan mendatangkan keuntungan buat kita. Tapi kita melakukannya ini di dalam kasih. Ingat, di dalam kasih, di dalam Tuhan. Efesus 5 ayat 10 berkata, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Sudahkah kita menguji semua perbuatan kita? Semua tindak tanduk kita? Mungkin ketika ada orang menghubungi kita, WhatsApp kita, chat kita, kita tidak membalas. Adakah kita menguji, ini kira-kira berkenan tidak kepada Tuhan? Atau ada orang yang mengajak berbicara yang tidak senonoh, yang tidak pantas. Adakah kita menguji, ini kira-kira berkenan tidak di hadapan Tuhan? Kalau kita masih tidak mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, kita masih akan memikirkan, kira-kira Tuhan berkenan nggak ya? Kira-kira, kita hanya memikirkan kira-kira. Tetapi kalau kita membangun hubungan yang intim bersama dengan Tuhan setiap hari, setiap saat, tanpa kita berpikir kira-kira Tuhan suka atau tidak, kita dapat merasakan apa yang Tuhan rasakan. Kita dapat merasakan ketika hati Tuhan bersedih, kita pun akan merasakan bersedih. Ketika Tuhan gembira, kita pun akan merasakan kegembiraan itu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus dapat terus memperkarakan setiap hidup kita. Setiap saat apa yang kita lakukan, adakah ini menyenangkan hati Bapa di surga? Mari Bapak Ibu Saudara. Benarkah kita sudah mengucap syukur kepada Bapa kita di surga? Adakah ucapan syukur kita dengan kita tunjukkan dalam sikap hidup kita? Ketaatan kita kepada Dia? Adakah kita menunjukkan seperti itu? Ada tidak kita menjaga perkataan-perkataan kita? Atau justru kita malah sebaliknya? Begitu kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak menjaga perkataan kita. Adakah kita membawa hidup kita terus bertahan secara konsisten? Hidup di dalam terangnya, di dalam kasihnya. Berarti kita berbicara hidup di dalam karakter Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita belum melakukan seperti ini, mari Bapak Ibu Saudara, kita masih punya kesempatan. Ayo, ambil sikap, ambil komitmen. Putuskan sekarang ini juga. Kita mau meneladani Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya kita bisa benar-benar menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Sekaranglah waktunya Bapak Ibu. Ayo, lakukan. Jangan sampai kita kehabisan waktu. Jangan sampai kita sampai di ujung jalan kehidupan baru kita menyesal. Ingat, jangan sampai kita menyesal karena kita tidak pernah menyesali semua apa yang kita hidupi selama kita hidup di dunia ini. Tetapi menyesallah sekarang supaya kita dapat berubah, supaya kita tidak mengalami penyesalan nanti ketika kita berdiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.